Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, semua nasihat dan peringatan berikut ini hanyalah bagi mereka yang mau berjuang menegakkan hukum-hukum Allah dan bagi negara dan penguasanya yang masih peduli menjadikan Islam sebagai asas negara dan perundang-undangannya. Namun apabila Islam telah dicampakkan dari asas negara dan perundang-undangannya, dan mereka sekedar ingin dukung-mendukung agar berkuasa tanpa peduli penegakan syariat Islam, maka tanpa ragu kami katakan sungguh keburukan dan kehinaan terbesar sedang meliputi mereka. Nah, sahabat muslim, hasrat untuk berkuasa serta berupaya untuk meraih tampuk kepemimpinan dan kekuasaan itu termasuk ke dalam bab syahwat. Demikian juga kekhawatiran akan hilangnya kekuasaan dan ambisi seseorang untuk melanggengkan kekuasaan itu juga termasuk syahwat. Dan para penguasa juga menggunakan pintu syahwat untuk mengukuhkan kekuasaan mereka. Wahai kaum muslimin, ketahuilah bahwa fitnah kekuasaan adalah fitnah terdahsyat terhadap umat ini. Dari Abu Dzar, dia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, bukan Dajjal yang lebih kukhawatirkan terhadap umatku daripada Dajjal. Tatkala aku khawatir beliau terlanjur masuk, aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang lebih engkau khawatirkan atas umatmu daripada Dajjal itu? Beliau menjawab, para pemimpin yang menyesatkan orang lain. Nah, sahabat muslim, hadis ini mengisyaratkan bahayanya fitnah kekuasaan berupa pemimpin yang menyesatkan, dan Nabi SAW menetapkannya sebagai fitnah yang lebih besar daripada fitnah Dajjal. Karena fitnah Dajjal itu jelas, karena Dajjal adalah fitnah yang pendek, melewati umat ini hanya satu periode. Adapun fitnah para pemimpin yang menyesatkan rakyatnya banyak tidak diketahui bahkan oleh para ulama, hingga sejumlah ulama justru terjatuh dalam perangkapnya yang kemudian diikuti pula oleh kalangan awam. Fitnah ini pun yang melanda umat di sebagian besar perjalanan sejarahnya. Sahabat muslim, bahkan hingga saat ini. Oleh karena itu Nabi SAW mengkhawatirkannya lebih daripada fitnah Dajjal. Wahai kaum muslimin, ingatlah, jangan sampai kalian mengetuk pintu-pintu penguasa, karena itu termasuk penyebab fitnah. Dalam riwayat dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang tetap berdekat-dekat dengan penguasa, maka dia akan terfitnah. Tidaklah seseorang itu bertambah dekat dengan penguasa, kecuali dia bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat muslim, hadis ini menjelaskan bahwa mendekati para penguasa, menjadi orang yang dekat dengan mereka, ataupun mengetuk pintu istana mereka, itu merupakan sumber terjadinya fitnah, yaitu ketika seseorang selalu membenarkan dan menyetujui seluruh perkara yang dilakukan oleh penguasa, bermanis muka dan menjilat mereka. Semua itu berbahaya bagi agamanya. Sebaliknya, jika dia menyelisihi penguasa, maka sikapnya itu hanya berbahaya bagi dunianya. Inilah makna sebuah asar dari Abdurrahman bin Bushair al-Ansari saat dia berkata, seorang pria datang lalu memanggil Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, lalu terkulai lemah di hadapannya. Orang itu berkata, wahai Abu Abdurrahman, kapankah aku tersesat sedangkan aku mengetahui? Ibnu Mas'ud menjawab, apabila berkuasa atas dirimu beberapa pemimpin, apabila kamu menaati mereka, maka mereka akan memasukkan kamu ke dalam neraka. Sedangkan apabila kamu menentang mereka, maka mereka akan membunuhmu. Sahabat muslim, hadis ini menjelaskan bahwa mendatangi para penguasa tanpa ada urusan yang sangat penting, tapi hanya termotivasi sifat tamak terhadap dunia dan hartanya adalah perbuatan yang terlarang. Namun hadis ini tidak mencakup tindakan mendatangi para penguasa dalam rangka mengajak mereka kembali kepada Allah. Karena tindakan ini justru jihad yang paling utama bila diiringi dengan kata-kata kebenaran yang diucapkan di hadapan penguasa yang zalim. Wahai kaum muslimin, berhati-hatilah kalian terhadap pemberian penguasa. Pilih kasihnya mereka dan fasilitas untuk orang dekatnya dengan harta milik umat merupakan bagian juga dari fitnah. Dari Usaid bin Hudair bahwasanya ada seseorang laki-laki dari kalangan Ansor berkata, wahai Rasulullah, mengapa Anda tidak mengangkatku menjadi pegawai sebagaimana Anda mengangkat si fulan sebagai pejabat? Rasulullah SAW bersabda, kalian akan menjumpai sepeninggalku nanti sikap pilih kasih, maka bersabarlah kalian sampai kalian bertemu denganku di telaga surga. Sahabat muslim, hadis ini menerangkan salah satu sisi dari fitnah penguasa, yaitu ketika mereka mengutamakan orang-orang dekatnya sendiri untuk mendapatkan bagian istimewa dari harta milik umat dibandingkan masyarakat pada umumnya, termasuk juga dalam pemberian fasilitas dan jabatan. Hadis ini menasehati bahwa sikap setiap muslim dalam menghadapi fitnah seperti ini adalah bersabar, menjalaninya, dan tetap teguh memegang agamanya sampai dia berjumpa Nabi di telaga surga. Dari Ahnaf bin Qais,
Dia berkata, saya berada di Madinah, tiba-tiba saya bersama seseorang yang masyarakat lari menjauh darinya ketika mereka melihatnya. Aku bertanya, siapakah Anda? Dia menjawab, aku adalah Abu Dzar, sahabat Rasulullah. Aku bertanya lagi, mengapa orang-orang lari dari Anda? Dia menjawab, aku melarang mereka menyimpan harta berdasarkan larangan Rasulullah SAW terhadap mereka untuk itu. Aku berkata, kukatakan, sesungguhnya tunjangan hidup untuk kami sekarang ini mulai dibatasi. Apakah Anda masih mengkhawatirkan sesuatu terhadap diri kami? Dia menjawab, kalau sekarang ini tidak. Akan tetapi, nyaris harta dunia itu menjadi sebanding dengan harga agama kalian. Jika harga dunia telah menjadi sebanding dengan harga agama kalian, maka tinggalkan dunia dan jauhkanlah diri kalian darinya. Sahabat muslim, pada asar ini terdapat dua fitnah, yakni fitnah harta dan fitnah penguasa, yaitu ketika para penguasa hanya memberikan harta kepada orang-orang yang mau menyetujui tindakan zalim mereka. Akibatnya agama rusak karena harta. Karena pemberian harta dari penguasa itu akan sebanding dengan harga disia-siakannya agama orang yang mendapatkannya. Inilah gambaran rusaknya keadaan para penguasa. Perkataan Abu Dzar, kalau sekarang ini tidak, adalah isyarat bahwa pemberian harta dari penguasa pada masa Abu Dzar itu masih bersih, yaitu untuk kepentingan umum. Adapun perkataan beliau, nyaris harta dunia itu menjadi sebanding dengan harga agama, mengandung arti bahwa disia-siakannya agama itu menyebabkan kian dekatnya waktu pemberian dari penguasa sebagaimana asar tadi. Tragedi ini dimulai pada masa Bani Umayyah dan semakin parah pada masa Bani Abbasiyah. Wahai kaum muslimin, janganlah kalian menjadi antek-antek penguasa dalam menebarkan fitnahnya. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, hampir saja jika kamu masih hidup lebih lama lagi, maka kamu akan melihat sesuatu kaum yang di tangan mereka ada ekor-ekor sapi. Mereka menjalani waktu pagi di dalam kemarahan Allah, dan mereka menjalani waktu sore juga dalam kemurkaan Allah. Nah, sahabat muslim, dari hadis yang lainnya, dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, dua golongan dari kalangan penghuni neraka, aku tidak pernah melihat keduanya. Suatu kaum yang membawa cemeti seperti ekor sapi. Mereka mencambuki manusia dengan cemetinya. Hadis yang lain dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, sungguh akan benar-benar datang kepada kalian beberapa pemimpin yang mendekati seburuk-buruk manusia dan mengakhirkan salat dari waktunya. Barang siapa yang mendapati keadaan itu di antara kalian, maka janganlah sekali-kali dia menjadi penanggung jawab, menjadi polisi, penarik pajak, atau bendahara. Di dalam hadis tadi terdapat isyarat adanya sebagian antek-antek penguasa yang menimpakan seburuk-buruk siksaan terhadap rakyat. Mereka mencambuki kulit-kulit rakyat dengan cemeti untuk memenuhi keinginan penguasa dan mengukuhkan kekuasaannya. Keadaan pertama kali terjadi pada masa Yazid bin Muawiyah, kemudian pada zaman Al-Hajjaj. Sabda Nabi SAW tadi juga menjelaskan bahwa laknat selalu menyertai mereka sejak pagi hingga sore hari, karena mereka senantiasa membantu langgengnya kezaliman. Hadis yang terakhir ini mengandung ancaman kepada setiap individu antek-antek pelaku kezaliman dan juga isyarat untuk membedakan para penguasa yang zalim dari penguasa yang adil, yakni jangan dekati orang jahat sebagai teman dekat. Wahai kaum muslimin, beginilah seharusnya sikap seorang muslim terhadap fitnah penguasa sebagaimana hadis dari Ka'ab bin Ujrah. Rasulullah SAW bersabda, akan ada sepeninggalku nanti sejumlah pemimpin, barang siapa yang masuk menemui mereka, lalu dia membenarkan kedustaan mereka dan membantu mereka dalam kezaliman mereka, maka dia bukan bagian dari diriku dan aku juga bukan bagian darinya, dan dia tidak akan menemuiku di telaga surga. Barang siapa yang tidak membenarkan kebohongan mereka dan tidak membantu mereka dalam kezaliman mereka, maka dia adalah bagian dari diriku, aku juga bagian dari dirinya, dan dia akan datang menemuiku di telaga surga. Sahabat muslim, kumpulan hadis Nabi ini memuat petunjuk beliau yang berkaitan dengan fitnah penguasa, sekaligus petunjuk untuk menyelamatkan diri dari fitnah penguasa dan kekuasaan tersebut, yaitu pertama, tidak membenarkan penguasa dalam kedustaan dan kelakuan mereka yang batil. Yang kedua, tidak membantu mereka melakukan kezaliman terhadap orang lain dalam bantuan apapun. Yang ketiga, tidak ridha atau mengikuti penguasa dalam kemungkarannya. Yang keempat, mengingkari keburukan penguasa dengan bijaksana hingga tidak mengakibatkan malapetaka atau fitnah yang jauh lebih besar daripada perkara yang diingkari. Demikianlah sahabat muslim, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.